kebijakan moneter, perlu bantuan pemerintah. Ada lagi misalnya di pelaku usaha, yang suku cantik, bunga untuk Cindy UMKM di Sisiarani, luar dari terlihat usaha menawan rakyat, saat ini memoderasi tentunya juga dialog. akan mengalami kenaikan. Dan pelaku usaha yang ingin berekspansi mungkin akan menunggu dulu, ya, karena efek dari suku bunga ini meningkatkan biaya pinjaman juga. Sementara sisi permintaan belum tentu sanggup mengimbangi dari kondisi ekonomi sekarang. Sektor apa saja Mas Bima yang akan terpukul dengan sektor properti? Properti itu terkena imbas dari dua sisi. Pertama, suku bunga kredit konstruksi untuk pembangunan developer perumahan, ya, apartemen, itu bunganya juga akan mengalami penyesuaian naik. Kemudian dari sisi konsumen sendiri, 78% konsumen di Indonesia membeli rumah dengan fasilitas KPR. Nah, jadi itu baru, belum yang lain. Pariwisata tentunya yang menggunakan kartu kredit untuk belanja harian, itu juga terpengaruh semuanya dengan kenaikan tingkat suku bunga kredit perbankan. Mas Bima, tapi ada pendapat juga yang menyatakan bahwa dengan naiknya suku bunga acuan ini tidak serta-merta diikuti dengan kenaikan bunga kredit, misalnya KPR dan juga kredit kendaraan bermotor, karena perbankan saat ini likuiditasnya dianggap masih longgar. Jadi tidak serta-merta akan diikuti dalam waktu yang sangat singkat dengan kenaikan suku bunga acuan ini. Anda setuju dengan pendapat itu? Ya, di Indonesia ini mengenal yang namanya kekakuan suku bunga. Jadi kalau suku bunga acuan Bank Indonesia mengalami penurunan, itu bank lambat sekali. Tapi begitu naik, ya, apalagi ini kenaikannya kan kemarin sudah 25 basis poin, sekarang 50 basis poin. Berarti 75 basis poin, itu bank akan cepat merespon. Terutama adalah bank-bank yang memang buku modalnya lebih kecil, ya, di bawah buku 3. Itu likuiditasnya sekarang sudah mulai mengalami penurunan. Kalau bank yang buku 4 atau bank yang modalnya masih besar, likuiditasnya masih cukup tebal, ya mungkin mereka agak lebih lambat transmisinya. Tapi BPR, ya, bank BPD, kemudian bank-bank yang modalnya relatif lebih kecil, likuiditas bank itu kan tidak semua sama. Nah, ada yang kemudian mengambil momentum ini untuk menaikkan suku bunga. Satu lagi karena resiko, Mbak Cindy. Jadi suku bunga ini bukan masalah LDR, ya, atau masalah kemudian DPK-nya masih cukup tebal, tapi juga bank melihat suku bunga naik, banyak yang kemudian keberatan untuk melakukan pembayaran cicilan tepat waktu. Jadi kompensasinya suku bunga lebih mahal. Jadi perkiraan untuk KPR, untuk kredit bermotor, seperti apa Mas Bima kenaikannya? Acuan berdampak pula pada suku bunga kredit. Adakah antisipasi yang disiapkan soal kemampuan bayar kredit masyarakat ke depannya setelah ada kenaikan suku bunga acuan ini? Suku bunga adalah ada di perlambatan pertumbuhan ekonomi, ya, sehingga ini yang kita mitigasi dan pemerintah akan bergerak sesuai dengan kewenangan yang ada, yaitu kalau pemerintah kan di sisi fiskal, ya. Jadi tentu saja kita akan lihat dan kemudian kita memutuskan, dan kita nggak ingin terlalu terburu-buru dalam arti kita mencermati, menganalisis dan sebagainya pada saatnya. Siapkan pemerintah? Ya, sekarang minta subsidi bunga khusus mungkin untuk KPR yang diperuntukkan untuk usia produktif, ya. Dan juga mengenjot pembangunan perumahan yang memang harganya relatif terjangkau, jadi nggak berat di ongkos. Baik, ada mitigasi yang harus disiapkan. Terima kasih Mas Bima Yudhistira, terima kasih juga Pak Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf Presiden. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.